Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga baik selalu ya. Perkenalkan, nama saya Fatimah, NIM 2019 02 007, Prodi ABI Administrasi Bisnis Internasional Politeknik Balikambang. Hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan salah satu guru saya yang bernama Bapak Dwi Sukmahroni SPD. Ini guru saya sewaktu SMA dulu guys. Oh ya, hari ini saya akan mewawancarai beliau mengenai tentang COVID-19. Bagaimana pendapat beliau mengenai COVID-19 itu sendiri dan tanggapan beliau mengenai aturan-aturan pemerintah yang saat ini baru-baru ditegakkan. Karena beliau merupakan sosok inspirasi juga bagi saya. Simak wawancara saya selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wi. Selamat siang. Apa kabar di rumah aja? Alhamdulillah baik, sehat, dan senang sama anak-anak. Ya. Saya mau tanya seputar tentang COVID. Menurut Pak Wi, tentang COVID, penyakit COVID-19 sendiri setelah wabah. Oh, itu wabah yang perlu kita waspadai ya. Kalau kita waspadai, perlu kita untuk berhati-hati. Karena menurut asumsi saya pribadi, wabah ini bukan sembarang wabah. Bukan wabah yang alami dari alam, atau kalau menurut orang religi itu kurang religius, wabah bukan dari Allah, tapi ini merupakan wabah sintetis atau buatan, wabah yang dibuat oleh manusia sendiri, dan karena ada human error, jadi hanya wabah ini bisa menyebar ke seluruhnya. Itu menurut asumsi saya. Karena wabah ini katanya buatan Pak, berarti kan seharusnya udah ada vaksinnya atau pencegahannya, tapi kenapa mereka menciptakan itu seperti yang Pak Dwi katakan, tapi mereka belum ada pencegahannya, belum punya pencegahannya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa wabah ini human error atau kesalahan manusia. Sebenarnya wabah ini atau virus ini harusnya belum dilepas ke umum harusnya, karena pencipta sendiri juga belum menemukan vaksinnya. Tapi karena mungkin ada kebocoran di lab biokimia, jadi akhirnya mau tidak mau penduduk dunia harus berhadapan dengan wabah ini langsung. Dan adapun vaksin yang nanti akan ditemukan, ya mungkin caranya masih lama. Dan ini nanti tergantung dari kita sendiri, kita bisa bertahan apa tidak dengan wabah itu sendiri. Berarti bisa dibilang wabah ini akan terus berlanjut sampai saatnya vaksin itu dibuat selesai gitu Pak? Ya, secara logika gitu. Selama vaksin belum ditemukan, wabah ini akan tetap terus, sebenarnya akan terus berkelanjutan. Jadi bukan berarti yang sudah sembuh itu nanti sudah aman dari virus ini, karena memang vaksinnya belum ditemukan. Dan kalau nanti vaksin sudah ditemukan, nanti kalau sudah disuntikkan ke semua orang, otomatis virus ini begitu menyerang, ya udah tidak akan kena lagi karena vaksin sudah ditemukan. Seperti halnya ini, kita contohkan virus yang alami, contoh virus flu biasa, bukan flu burung atau flu apa, flu biasa misalkan, itu kan belum temukan vaksinnya. Tim medis baru menemukan obatnya untuk menangani flu, yaitu dengan memperpendek masa inkubasi virus. Kalau tanpa obat, orang yang menderita flu itu bisa sampai berminggu-minggu untuk menghadapi flu. Tapi dengan adanya obat yang ditemukan oleh tim medis, itu paling hanya dalam hitungan hari sudah sembuh. Taruhlah 3
3 hari atau mungkin 5 hari sudah selesai. Tapi kalau misalkan tanpa obat bisa sampai lebih dari 1 minggu baru sembuh dari flu. Tapi kan orang yang sudah sembuh dari flu itu suatu saat akan tetap kena flu lagi kalau mereka tidak bisa menjaga pola makan atau pola hidup, pola kesehatan mereka sehari-hari, nanti akan kena flu lagi. Beda kalau sudah ditemukan dengan vaksin, contoh penyakit cacar misalkan, itu sudah ditemukan vaksinnya. Jadi ada ilmuwan yang meneliti virus cacar kemudian dilemahkan. Nah, hasil dari pelemahan virus ini kemudian disuntikan ke kita yang sehat, kita akan membuat sel darah putih kita itu akan membuat antibodi sendiri. Nah, kalau sudah ditemukan vaksinnya seperti cacar, itu kalau misalkan kita sudah disuntik menggunakan itu ya vaksin cacar, suatu saat kalau ada orang yang kena cacar dan kita ada di sekitarnya, itu kita tidak secara langsung ikut tertular. Kadang kita hanya menderita cacar tingkat minim, setelah itu nanti sembuh. Nanti kalau ada ketemu lagi dengan orang yang sakit cacar, itu sudah tidak kena sakit cacar lagi. Tapi kalau misalkan kita belum pernah divaksin sama cacar, ya ketika kita ketemu dengan orang yang sakit cacar, otomatis kita juga akan tertular langsung. Yaitu bedanya yang sudah ditemukan vaksin atau yang belum. Berarti kemungkinan besar keadaan dunia saat ini membaik itu masih jauh ya Pak, masih lama gitu, karena belum ditemukannya vaksin dan obat sementara untuk penyembuhan penderita COVID sendiri. Ya, selama belum ditemukan vaksin tergantung oleh manusianya. Kalau manusianya patuh dengan aturan standar kesehatan yang ada, bisa jadi mata rantai virus COVID ini cepat selesai, bisa jadi. Tapi kalau misalkan manusianya susah untuk memenuhi standar kesehatan dan daya tahan tubuh mereka juga masih rentan, ya ini akan tetap terus berkelanjutan terus sampai ada vaksin yang ditemukan. Sampai hari ini kan yang saya temukan baru obat-obatnya, vaksinnya belum ada. Obat itu pun diberikan sesuai dengan gejala yang muncul. Ketika muncul gejala yang pertama, kasih obat ini. Muncul gejala yang kedua, obat ini, dan seterusnya. Beda kalau nanti vaksin sudah ditemukan, cukup disuntik dengan 1 kali vaksin, kemudian diamati perkembangannya, sembuh, selesai, tidak akan kena virus lagi. Ya seperti yang saya katakan dengan penyakit cacar itu tadi, antara flu dengan penyakit cacar. Jadi kuncinya ya tergantung dari kita sendiri, bagaimana dengan daya tahan tubuh kita, ya atau tidak, kemudian bagaimana dengan standar kesehatan yang kita terapkan dalam keseharian, kita penuhi atau tidak, itu aja. Kalau misalkan tidak kita penuhi dan kita termasuk orang-orang yang gablek dengan aturan, ya monggo perso akan semakin lama. Berarti untuk saat ini kan vaksin dan obatnya sementara kan belum ditemukan Pak. Berarti apakah keadaan dunia saat ini akan seperti ini terus sampai obat itu ketemu, atau mungkin penyakitnya akan berkurang, maksudnya sedikit demi sedikit menghilang gitu atau berkurang gitu? Kalau obat sudah ditemukan, terbukti dari jumlah orang yang terkena COVID itu kan lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Cuman vaksinnya yang tidak ditemukan, yang belum ditemukan. Jadi gini, karena yang baru temukan itu baru obat, jadi termasuk negara yang pertama kali kena virus ini yaitu daerah Wuhan, itu tim medis itu baru meneliti tahapan-tahapan orang yang
menderita virus ini, tanda-tandanya bagaimana, gejala bagaimana, terus menghadapinya bagaimana. Hanya sekedar itu. Kemudian dikasih obat ketika mereka menderita gejala ini, dikasih obat ini, gejala ini dikasih obat ini, terus begitu. Nah, meskipun mereka menangani orang dengan menggunakan obat, tidak menggunakan vaksin, tapi mereka tim medis ini meneliti virus ini bisa dihadapi bagaimana biar tidak terlalu lama diderita oleh pasien, dan bagaimana biar pasien bisa segera sembuh dari masa inkubasi virus ini. Nah, jadi yang sekedar itu, tapi tidak bisa memastikan bahwa pasien yang sudah sembuh itu tidak kena lagi, tidak bisa memastikan karena memang vaksinnya belum ada, hanya sekedar obat. Nah, jadi nanti sepanjang belum ada vaksin ya nanti akan terus seperti ini, dunia akan terus seperti ini. Yang sudah sembuh, kalau dia berhati-hati menjaga pola makan, pola hidup, pola pergaulan, ya dia bisa tetap tidak terkena virus ini lagi. Tapi kalau mereka sudah sembuh tapi kok ceroboh, teledor, sok gitu, ya bisa kena lagi. Ya seperti inilah, seperti kita kena flu. Kalau kita bisa menjaga pola makan, pola hidup, pola kesehatan kita, ya kita sudah tidak akan kena flu lagi. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga itu, ya suatu saat kena flu lagi. Nah, di Wuhan sendiri sampai saat ini kan masih zona hijau ya, belum pernah ada kasus lagi ya, karena mereka ketika masuk rumah standar kesehatan sudah mereka terapkan. Ya mungkin dalam keseharian mereka masih seperti kita, gabung-gabung, kumpul-kumpul di pasar tetap ramai. Tapi karena mereka sudah diberitahu oleh tim medis, oh nanti biar tidak kena lagi, itu harus gini. Seperti contoh saat ini kita menghadapi COVID, kita harus sering cuci tangannya model gini lah. Itu mereka betul-betul mempraktekkan itu terus dalam keseharian. Cuci tangan tidak hanya sekedar gini, tapi tetap ada tahapan yang harus mereka alami, harus mereka penuhi semua. Contoh kalau misalkan sampai rumah entah harus mandi atau mungkin harus ganti baju, nah itu mereka tetap menggunakan itu biar terkena COVID lagi. Jadi sepanjang kita masih bisa menjaga pola makan, pola hidup, pola kesehatan, ya insya Allah kita sudah tidak akan kena virus ini lagi. Baik pernah kena virus maupun belum. Nah, ya kita kan pengennya yang tidak kena virus, tapi tetap bisa menjaga pola kesehatan kita. Ya, gitu. Mengenai aturan pemerintah sendiri yang social distancing, Pak, itu kan belajar di rumah, kerja di rumah, juga ibadahnya dari rumah. Menurut Pak Wid gimana pendapat Pak Wid mengenai aturan itu? Kalau itu ya memang karena itu termasuk standar kesehatan ya, termasuk cara biar bagaimana membatasi rantai penyebaran COVID, ya mau tidak mau ya memang harus kita lakukan, mau tidak mau. Nah permasalahannya, kita siap nggak dengan aturan baru ini? Contoh pembatasan pergaulan atau social distancing, kita siap nggak setiap kita itu membatasi? Kalau biasanya kita punya waktu luang pompo, kita tidak pompo. Kemudian biasanya kita kalau ketemu orang itu salaman, kalau orang Jawa kan salaman ya. Nah bisa tidak salaman? Atau biasanya kita setiap kali datang ke suatu tempat ya asal keluar masuk, nah ini harus menggunakan aturan, harus cuci tangan dan sebagainya. Nah kita tidak terbiasa menggunakan masker, ternyata setiap kali keluar harus selalu pakai masker. Nah itu memang standar kesehatan baru yang saat ini kita harus terapkan.
masa kita siap atau tidak. Kemudian untuk beribadah juga, karena memang sudah kebiasaan kita umat Islam habis sholat itu sudah ada salaman. Nah itu bisa tidak kita hindari. Kemudian jaga jarak dalam sholat itu, jaga jarak. Untuk saat ini saya mengamati untuk hal beribadah sudah ada kemajuan dalam beradaptasi. Jadi ya memang dalam kondisi darurat ini mau tidak mau kita tidak kita dalam beragama tidak perlu menggunakan ego, mentang-mentang kita paham ilmu fikih terus punya gini sesuai dengan ilmu fikih ya untuk sementara ini nggak gitu. Kita mau tidak mau ya kita harus ikuti. Kemudian soal work from home ya, atau WFH itu memang ya harus kita lewati itu. WFH itu harus tetap kita lakukan. Nah kalau di perkantoran itu memang bisa bekerja dari rumah menggunakan sistem online, memang bisa. Tapi masalahnya kalau di dunia pabrik kan tidak mungkin. Semua sudah online. Nah itu sebenarnya selama status wilayah kita itu belum lockdown, atau sekarang kalau di dalam bahasa Indonesia itu PSBB, itu lebih enak sebenarnya. Untuk contoh untuk wilayah Semarang saat ini baru PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kalau PKM kan tidak terus kegiatan kita keluar itu betul-betul dibatasi kan enggak. Yang penting kita aktivitas seperti biasa, tapi yang penting tidak kumpul terlalu banyak. Kemudian jam 8 malam harus sudah selesai, sudah kembali ke rumah masing-masing, hanya sekedar itu. Beda kalau sudah statusnya di PSBB atau lockdown, itu kita keluar pun harus dalam pengawasan keamanan gitu. Nah kalau di dunia pabrik itu sebenarnya bisa diatur. Kalau biasanya shiftnya itu satu shift taruhlah sampai 12 jam atau 8 jam. Nah ini diperpendek, sebenarnya bisa gitu. Jadi dalam satu hari itu shiftnya bisa sampai 4 kali atau mungkin 3 kali gitu. Karena hubungannya dengan ini ya, pembatasan jumlah orang yang masuk dalam satu wilayah kerja. Nah cuma masalahnya sekali lagi itu kita akan terbiasa nggak dengan aturan baru. Nah, masalahnya gitu. Apalagi kalau bos-bos gitu kan nggak pengen nganggur dibayar jam kerja berkurang ya kudune gajinya berkurang. Nah, itu nanti malah menjadi masalah lagi dengan karyawan yang ada gitu. Nah tinggal masalahnya itu lagi, kita mau nggak beradaptasi dengan aturan yang baru. Kemudian KBM misalkan, KBM itu sebenarnya kalau siswanya pada mengikuti aturan sebenarnya tidak masalah kalau misalkan harus menggunakan KBM daring atau online. Nah cuman masalahnya kan masyarakat kita kan heterogen ya. Jadi tidak semuanya itu, sekitar kita itu orangnya manut semua, termasuk siswa tidak semuanya manut semua. Ada KBM daring terus semuanya siap online semua kan enggak. Nah, jadi yang jadi masalah untuk KBM daring saat ini itu jumlah persentase siswa yang aktif dengan yang tidak aktif itu masih imbang. Apalagi orang-orang yang siswa-siswa yang memang mereka untuk sekolah itu yang penting itu ijazah. Nah, itu susah itu untuk bisa mengikuti KBM daring. Di tempat kami aja misalkan, tempat kami itu ada untuk kelas 10 dan kelas 11 itu ada 229 siswa. Untuk kelas 3 kan kemarin sudah dinyatakan lulus tanpa UN.
Nah, kita tinggal untuk yang kelas 12. Untuk kelas 10 dan kelas 11 misalkan di tempat kami itu ada 229. Itu kami kumpulkan di grup KBM daring, tercatat hanya ada 190-an. Itu sudah termasuk guru. Jadi ya mungkin untuk siswa sendiri ya mungkin 190 kurang mungkin. Itu kalau kami presentasi sekitar 82% itu masuk ke grup daring. Tapi ketika sudah mulai ada pembelajaran, ada tugas misalkan, siswa yang aktif itu hanya sedikit. Paling dari 190-an itu yang menanggapi atau yang aktif dalam KBM daring itu hanya sekitar 50 sampai 70 siswa. Jadi yang lainnya terkesan pasif, hanya sekedar gabung dengan grup KBM daring, setelah itu tinggal. Nah, itu yang menjadi masalah saat ini seperti itu. Dan sekali lagi itu nanti kembalinya ya ke diri siswa itu sendiri. Kalau memang mereka sejak awal niat masuk sekolah dengan sekedar cari ijazah, ya mau tidak mau guru pun ya mengikuti mereka. Karena memang kurikulum sekarang kan beda dengan zaman saya sekolah. Kalau zaman saya sekolah, nilai itu apa adanya. Kamu giat belajar, ya nilai kamu tinggi. Kamu kok malas-malasan, ya nilai kamu rendah. Kayak gitu kalau zaman saya dulu sekolah. Kalau zaman sekarang kan enggak. Kamu gemar belajar dengan baik, ya nanti ketika ujian lolos, tidak ada remedi, paling pengayaan itu kalau guru mau. Tapi kalau untuk siswa yang malas-malasan, ketika ujian ya paling nilainya minim di bawah KKM, artinya remedi. Setelah remedi mau tidak mau itu guru memberikan nilai tuntas, meskipun aturannya sebenarnya bisa siswa yang diremedi itu kok dia belum tuntas, remedi ulang bisa sebenarnya, aturannya gitu. Tapi prakteknya guru kan juga dituntut harus segera setor nilai untuk pembuatan rapor. Ya, mau tidak mau untuk mengejar waktu yang ada ini, ya paling remedi hanya satu kali. Buah jawabannya bener, buah ora ya dibuat aja KKM asal ikut remedi. Jadi saat ini saya ya agak bingung juga dengan kurikulum yang baru ini. Cenderung apa ya, lebih memanjakan siswa masalahnya. Nah, sebenarnya kondisi kalau kita ikut aturan semua ya, kondisi seperti ini hanya sampai 14 hari sebenarnya. Yang membuat menjadi balur tarut ya itu tadi, karena kesadaran kita itu masih minim. Yang satu berusaha mengikuti aturan yang ada, yang lainnya cenderung dablek. Nah, jadi masalahnya banyak yang dableknya daripada yang mengikuti aturan. Jadi akhirnya ya seperti yang sudah terjadi saat ini. KBM daring tadi hanya 14 hari. Harusnya selama 14 hari kalau memang manut semua kan selesai. Setelah 14 hari KBM akan aktif seperti biasanya. Nah, karena ada yang tidak manut, masyarakatnya tidak manut, akhirnya penderita COVID ditemukan ada lagi. Nah, akhirnya mau tidak mau di off-kan lagi KBM-nya, ditunda lagi 14 hari, stay at home. Nah, ternyata masih banyak lagi yang dablek. Terus hanya seperti itu terus. Kita sudah berapa kali kita diperpanjang liburnya, stay at home-nya, bukan libur ya, stay at home-nya sudah diperpanjang berapa kali. Saya sendiri sudah lebih dari 1 bulan tidak ketemu dengan siswa. Nah, jadi kondisi kita saat ini ya akan terus seperti ini kalau masih ada masyarakat yang dablek. Sampai kita berusaha tidak ya ini kita berdoa semoga Indonesia tidak seperti negara yang tingkat penderita COVID-nya sudah tinggi sampai pemerintahannya lepas tangan. Kita berusaha semoga Indonesia tidak seperti itu. Contoh ya negara Italia, negara saya kemarin lihat di berita, negara Ekuador itu sampai yang jenazah yang
korban COVID itu sampai ditinggal di jalan karena saking sudah tidak ada tanah untuk mengubur mereka, sudah tidak ada tempat, itu sampai dibiarkan aja di pinggir jalan sampai membusuk baru kemudian dikuburkan. Atau ya nanti kalau memang Indonesia kan seperti itu ya, karena penduduk kita termasuk penduduk padat sedunia, ya mungkin nanti mengikuti Cina, mungkin harus dibakar untuk menghemat. Iya, ngaben. Lah untuk menghemat tanah yang ada. Bagaimana lagi? Kalau misalkan pemerintah sudah putus asa, ya seperti negara Italia sama Ekuador gitu, hanya pemerintah lepas tangan, terserah masyarakatnya mau bisa bertahan hidup atau tidak, terserah. Itu ya, semoga aja Indonesia tidak sampai ke situ. Mengenai rancangan pemerintah yang baru lagi Pak, Ya, kan nanti itu Idul Fitri kan sholat Id ditiadakan. Terus juga ini mudik juga dilarang kan. Biasanya kan mudik itu kan tradisi setiap menjelang Lebaran. Mulai enggak hanya di Indonesia, mungkin seluruh negara Islam yang berpuasa juga pasti ada lah istilah mudik menurut mereka masing-masing. Menurut Pak Wi gimana untuk ditiadakan mudik sendiri dan sholat Id gitu? Ya, kalau sholat Id mah itu hukumnya kan ini ya, bukan fardu ain. Hukumnya seperti kita mensolati penyelenggaraan jenazah, fardu kifayah. Jadi tidak begitu masalah. Cenderung apa ya, kalau fardu kifayah itu cenderung tidak begitu mengikat. Jadi kita mau sholat Id atau tidak, ya tidak masalah. Toh yang sholat Jumat aja kita sudah bisa melewati fase itu, sudah bisa legowo dengan sholat Jumat, apalagi sholat Id lah nyantai. Nah, untuk mudik misalkan, untuk mudik itu ya memang mau tidak mau harus kita hindari, karena memang setelah diteliti penyebaran COVID itu kan durasinya 14 hari, sedangkan budaya mudik itu paling banter hanya 7 hari. Kalau mudik kan paling hanya 7 hari di tempat asal kita, setelah itu balik lagi. Nah, saya sependapat dengan Pak Presiden bahwa mudik ditiadakan. Kalau misalkan ada yang tetap mau pulang, itu istilahnya pulang kampung, bukan mudik. Mungkin orang bingung, lebih dari mudik kalau pulang kampung apa? Nah, itu pernah disampaikan di grup guru juga. Wah, mudik lah itu, pulang kampung itu, bedanya apa? Nah, saya jawab, kalau mudik itu hanya 7 hari, durasinya hanya 7 hari. 7 hari tidak cukup untuk melakukan isolasi mandiri, karena isolasi mandiri itu minimal 14 hari. Beda kalau pulang kampung itu bisa durasinya lebih dari 1 minggu, mau 2 minggu, mau 1 bulan, mau 1 tahun. Itu pulang kampung selama mereka nggak punya pekerjaan di tempat mereka urban, ya mereka akan tetap terus ada di kampung gitu. Jadi selama pulang kampung, mereka pertama bisa mengisolasi diri dari tempat mereka bekerja. Misalkan mereka kerjanya di daerah Jakarta, misalkan mau pulang kampung, isolasi mandiri dulu di Jakarta selama 14 hari, kemudian baru pulang. Sampai di kampungnya, sebelum mereka gabung dengan masyarakat di kampung, mereka masih bisa ada waktu untuk isolasi mandiri dulu 14 hari. Berarti total kan 28 hari. Kalau pulang kampung masih cukup. Beda kalau mudik. Kalau mudik nggak bisa untuk isolasi mandiri dari dulu mereka urban, dari mereka merantau, kemudian kembali ke kampung mereka harus isolasi mandiri dulu, nggak cukup waktunya untuk kalau itu mudik, karena durasinya biasanya hanya 7 hari. Jadi bedanya, kalau saya pribadi, bedanya mudik dan pulang kampung itu kalau mudik itu ada kemungkinan mereka kembali lagi ke tempat merantau mereka lebih cepat, sedangkan kalau pulang kampung itu bisa nanti 1 bulan berikutnya atau mungkin setengah tahun berikutnya gitu. Jadi saya sepakat dengan Pak Presiden untuk mudik itu saat ini ditiadakan. Seandainya
seandainya masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia itu ikut aturan, insya Allah untuk tahun ini memang tidak bisa mudik, tapi untuk tahun depan bisa. Tapi kalau kita tidak patuh aturan, sepanjang virus ini masih tetap menyebar, rantainya tidak putus, bisa jadi tahun depan kita juga tidak bisa mudik lagi. Jadi pilihannya ya seperti ini, Ramadan ini kita mau puasa dulu apa enggak? Puasa untuk mudik dulu, tapi dengan harapan tahun depan kita bisa mudik lagi. Tinggal gitu aja, pilihan hidup hanya tinggal itu aja. Untuk tradisi Lebaran sendiri, di hari Lebaran biasanya itu kan ada istilah open house. Untuk Pak Wi sendiri membuka open house, maksudnya mengadakan open house itu sendiri apa enggak? Karena adanya ini social distancing. Ya pertama untuk saya sendiri dulu ya, untuk saya sendiri dulu rencana ini, saya kemarin sudah bilang sama orang tua, kalau biasanya kan habis sholat id ke orang tua, kemudian nanti bareng-bareng ke saudara-saudara gitu. Saya sudah bilang sama orang tua, pokoknya besok Lebaran besok hanya di sini toh, selesai pulang rumah. Jadi tidak kayak biasa nih muter-muter dulu, ndak, selesai pulang rumah. Dan itu pun juga kalau saya pribadi itu akan saya praktekkan juga di rumah, mengingat guru biasanya mereka pakai bulan. Nah rencananya sih kami akan membatasi, mengingat ruang tamu saya memang kecil, saya membatasi ya paling sekali berkunjung kalau memang mau berkelompok ya paling tidak 4 orang lah. Lebih dari 4 orang itu riskannya karena kita nggak tahu yang datang dari luar itu termasuk OTG apa enggak, orang tanpa gejala atau memang dia memang sudah free, bebas penyakit, kita nggak tahu. Nah makanya ya kita usahakan kita batasi 4 orang lah. Kalau lebih dari itu, ini rencana di grup ini akan saya ancam, lebih dari 4 orang saya tidak akan menemui. Tutup pintu. Ya tutup pintu sih enggak, ya mungkin ada yang mau menemui, entah istri saya atau mungkin anak saya, tapi saya pribadi ya tak mending saya di kamar aja. Kalau saya pribadi gitu. Jadi open house tetap ada, tapi dibatasi. Kalau biasanya kan sampai banyak, sampai ada 10 orang lebih gitu. Kalau ini enggak, paling 4 orang. 4 orang selesai lah baru nerima lagi. Gitu. Giliran. Ya. Oke, makasih Pak Wi untuk waktunya. Oh ya. Mungkin itu saja tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya seputar tentang COVID-19 itu sendiri. Ya. Oke, sekian. Terima kasih Pak. Ya. Nah, itu tadi sesi wawancara saya dengan beliau Bapak Dwi Sukmahroni. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ucapan maupun perbuatan saya yang tidak berkenan di hati Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.